Oke. Emang ini pressure-nya ada ya kalau masuk ke game kelima? Pasti. Lebih sensitif ya? Semua pihak ya, Semua lebih pihak sensitif. ya? Ya, benar. Sampai di meja penlesnya mau dibanting tadi. Buset deh. Udah dihitung kursi semua ini kita. Ya, Gio lagi galak, Gio lagi Oh iya, galak. Gio lagi galak. Karena Gio suka banget sama game kelima. Ah iya. Aku juga suka sih ya. Game seru soalnya. Game Namun seru. lagi dan lagi seperti biasa, Red Rin dan juga Hayabusa yang selalu di ban dan tidak diberikan sama sekali berarti 5 game. Hayabusa dan juga Masya dihilangkan. Ya, habis ini bisa Baxia yang di-ban sama Bigetron atau jujur ya, Alter Ego kemarin sempat di regular season kita ngeliat bermain kalah tapi kurang efektif. Mungkin karena kombinasinya kurang tepat. Tapi mungkin saja di playoff mereka membawakan kaliannya dan bisa pindah tangan ke tangan Alter Ego. Kalau main kalian yang nggak ada habisnya ya ketika ada di tangan dari Bigetron. Nah ini masih karena Joy tidak banyak perubahan sepertinya sejauh ini masih menunggu Baxia juga sih. Atau memang akhirnya Bigetron udah tahu gimana cara mengalahkan Ya, Alpha Matilda. ya. Wah, tapi kalau kayak gini ya, ini jadi perebutan gak sih antara Baxia atau Kalea yang bisa dimunculkan gitu loh oleh Alter Ego X dari Alter Ego Esports di pick pertama mereka. Karena sejauh ini kita nggak ngeliat adanya Kalea dan juga Baxia yang di ban dan bahkan kita juga masih ngelihat bagaimana untuk di area itu juga masih lumayan luas gitu. Tapi Franco-nya justru yang di ban. Franco dari Dream tidak diperbolehkan bermain dan Baxia Alter Ego Esports. Berarti menurut dari panelis kan dia tidak setuju dengan Baxia di ban. Tapi berbeda pandangan dengan Kostasi berarti. Ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan karena Loi-nya open. Kaleanya itu dia. Nah, tapi balik lagi, Kaleanya mau di mana dulu nih? Kalau misalkan ngambil referensi dari game yang menang-menang aja, Yap. Kaleanya di Romer. Iya. Nah, Kalau ini misalkan masih mau mencoba-coba kayak yang Nevin mau, yang Devin mau ya. EXP, Oh Devin maunya gitu berarti ya? Nevin maunya di SP ya. mau Iya. nyoba berarti. Emang iya Devin ngomong gitu tadi. Iya tadi kamu Iya tadi ngomong ngomong gitu Nadia. Iya, kan masih Mencoba mau nyoba. ya? Iya, Ya. mencoba. Eksplorasi. Ya, betul. Tapi yang masalah sekarang adalah Luoi sih. Kita tahu bagaimana tadi di game pertama Luoi dari Bigetron ini benar-benar mengerikan. Ya. Dan akhirnya bisa membawa kemenangan yang cukup telak untuk Bigetron. Dan respon di game pertama adalah mengeluarkan Selena. Pertanyaannya adalah enggak wah, ternyata bagus banget. bombnya dikeluarkan untuk di game kali ini. Anggap ini pick Lucas Moon ya. Anggap ini pick Lucas Moon. Ini Angela Baxia emang belum main kerepotin sih sejujurnya. Ini pick yang kebetulan komposisinya tepat waktu. Yap. Karena kalau semakin berlarut-larut udah pasti nanti bakal di-ban Angelanya. Ini juga bentuk nyata dari anak asuh REKT. Dari Rek yang bermain Angela dulu zaman di EVOS ya. Sekarang diturunkan ke Alter Ego. Dan tapi kalau melihat Angelanya ini masih cukup fleksibel posisinya, bisa di mid ataupun di roamer. Tapi aku rasa kalau misalnya di mid, ini kan bakal bahaya banget karena tidak ada magical yang kuat bagi teman-teman Alter Ego. Jadi mau nggak mau harusnya ada di roamer sih. Menggendong early damage-nya mungkin ya yang dibutuhkan banget ini untuk dari arah mid lane ya. Karena kita juga masih belum melihat mid lane potensial yang begitu luas dari Alter Ego Esports gitu. Sementara dengan adanya Bigetron dan juga Granger, menurutku ini juga lumayan repot sih dengan pemain kayak tipikal Baxia. Karena kita tahu Baxia yang projectile, dia bakalan bisa ngurangin damage-nya lumayan banyak juga gitu. Dan dia bisa menjaga banget bagian belakangnya. Backline-nya dari Alter Ego. Pertanyaannya adalah, apakah Nino akan kembali lagi menjadi XP damager untuk di game kali ini? I think enggak sih. Aku rasa enggak. Kalau untuk jadi damager lagi sih terlalu bahaya ya. Ini bergantung sama Angelanya di mana sih. Bergantung banget sama Angelanya di mana karena kalau misalkan dia di roamer, poin plusnya udah pasti ada di favor. Iya. Dia bakal lebih sering untuk mendapatkan efek heal-nya kepada Baxia kan. Tapi balik lagi kalau misalkan emang ternyata masih dibutuhkan badan, aku bersetuju. Mungkin pick terhadap Povius itu yang paling aman sebenarnya karena seperti kita tahu dengan adanya Kalea, dengan adanya Luoyi, itu pasti bakal terganggu atau ini waktu yang tepat buat Alter Ego malah yang bawa badang, tapi tank buat Nino. Ya, itu dia. XP berarti ya? Yes. Udah ada Cici juga ya, salah satu hero yang gemar digunakan oleh Nino. Akhirnya di ban juga. Ada Pove betul. Atau kalau misalnya mereka mau kombinasi Angela nggak cuma ke arah Baxia. Kita berapa kali ngeliat adanya Esmeralda juga yang kuat di laning dan bisa kombinasi juga dengan Angela Hardguard. Stardust Dance akan membantu banget. Tapi menurut gua di situ ada satu problem yang mulai muncul. Sisi powernya dari Alter Ego nggak terlalu besar. Ya, yang ya. membuat mereka otomatis bisa aja mainin ke arah IT menurut gua. Yang bakal dikencengin. Makanya ada progress yang dilakukan oleh Bigetron. Ya, Pove-nya langsung kebaca juga di ban ya.
ngerepotin juga sih Povius ya. Karena Granger butuh stack Sky Pierce. Sementara Povius tipikal hero yang early game power spike banget. Jadi mereka menghindari masalah tersebut, apalagi Povius Nino. Ini benar-benar sangat merepotkan. Hanzo juga ditutup karena seperti kita tahu Baxia sangat mudah sekali dihajar dengan Snow Snare. Jadi alangkah baiknya menghindari damage tipe burst, terutama jungler-jungler yang punya Trinity item build. Bisa ada badang loh ini malah buat Bigetron. Dengan badang yang diambil oleh teman-teman dari Bigetron setidaknya untuk bagian masalah line-nya mereka udah benar-benar kuat banget sih menurutku. Kalau enggak e-sport menurut justru jadi suatu fondasi untuk isi powernya mereka justru. Karena ngeliat dari sisi power Bigetron ini udah gede banget menurutku dengan adanya kalian. Barat Tapi ya Barat lagi yang diambil. Tetap aku nggak tahu kenapa ini malah jadi sinyal kayak game ketiga tadi. Iya. Kaleanya tetap bisa di EXP gitu loh. Oh Dan wow. Balik lagi. kalau emang kaleanya di EXP, aku lagi dan lagi sama ke game ketiga, aku lebih suka Alpha Matilda buat lawan Baxia. Ya. Ingat Baxianya bareng Angela loh. Makin lebih gila lagi masalahnya. Makin lebih gila lagi dibandingkan dengan game ketiga atau bahkan game keempat. Ya. Dua pick yang akan dilakukan oleh Alter Ego untuk menyempurnakan 5 hero yang akan mereka punya. Mereka butuh mid lane sih aku rasa. Ya. Mid lane Selena mungkin untuk Hijume kembali. Wah, aku lebih suka yang area-area sih. Kimi lagi ya. Oh, Kimi dia yang lebih aman dan itu dia badang. Diambil. Bersama kita mention badangnya taruh di Nino, taruh di EXP. Karena itu akan sangat membantu dan Florin. Aduh heal. Kita akan lihat ini. Apakah memang dongeng reverse sweep itu akan menjadi kenyataan? Iya. Oke, last prediction dari Profesor KB. Aku suka Florin sih kata sama. Oke, berarti Bigetron Gajah sah. Bigetron. Bigetron dan Caci. Triple. Alter Ego. Oke, langsung saja kalau gitu kita saksikan ini dia siapa yang akan pulang di hari pertama bersama Raja Remas dan Lim Kacau. Terima kasih banyak panelis kita, luar biasa game 5 Israel. Ingat, tidak ada kesempatan lagi untuk Alter Ego kalau mereka gagal dan tidak ada kesempatan lagi untuk Bigetron kalau mereka gagal ini. Iya, satu game yang menentukan nasib mereka harus mengubur langkah ke MSC atau masih berlanjut. Yes, karena semakin malam semakin pecah menuju ke game yang kelima. Yang di festival pun juga minta tepuk tangannya jadi. Mari kita bersama-sama berikan semangat untuk kedua tim yang bertanding. FPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ini dia kembali dengan Barats. Apakah Bigetron sudah menemukan solusinya? Karena Army terlihat lebih nyaman dengan Miracle, dengan hero yang punya mobilitas lagi. Gue mempertanyakan nih, apakah memang pilihan terbaik masih dengan kalian? Ya, tapi itu dia. Mau tidak mau dengan kondisi saat ini, mereka akan adu heal. Dan untuk bermain dengan front to back, sudah bisa dipastikan harusnya Florin punya power akan hal tersebut. Moreno juga level 2. Terhambat dengan zoning out yang dilakukan Kimi tadi dari Hijume. Gak bisa ketahan lagi dan ya mereka harus tunggu untuk level 4. Untungnya Joey gak level 4 pun dia udah bisa nge-deliver damage, tapi Moreno Terperangkap di depan sana, Moreno akan coba dipaksa. Flicker bahkan for defensif dikeluarkan oleh Moreno. Tapi nampaknya Eman dengan 2 kali kekalahan dia di laning agak cukup panas ya Lim. Iya. Kayaknya mau dipaksa ya untuk Iya. artinya. Dia gak mau sampai kalah darah. Ya sebenarnya Oh my god, Hijume! One last hit dan Hijume still survive. Hampir saja first blood di depan sana nampaknya. sakit itu ya Barat, jangan lupa. Ya Barat jungle tank yang punya damage juga sebetulnya. Minimum memang ada di efektivitas dan mobilitas. Tapi untuk damage, untuk reduce crowd control itu udah punya Barat lah daripada jungle tank yang lain. Sementara dia dapat temuin. Tapi Rine langsung melakukan covering up dan Luke bahkan kali ini berhasil selamat untuk menuju ke arah belakang. Itu kalau misalnya kondisinya ada Tsunami Slam mungkin beda kali ya. Iya. Karena belum level 4 juga dan gue mau menantikan sekali setup dari Karto. Karena dua-duanya jungle tank kan. Yes. Harusnya keduanya ini benar-benar setup duluan. Apalagi Rine sebenarnya harus banget untuk dapetin turtle yang pertama, tapi hati-hati Florin. Support yang mungkin membuat kalkulasi damage. Lupa ke depan sana ada Tsunami Slam. Maka coba dipasang tim panjang begitu saja dan Duality yang berhasil membuat para pasukan dari tim Picator menang. Malah kebalikannya, malah gagal hingga Hijume. Langsung dengan perintah sama Moreno. Di zoning begitu saja membuat para pasukan dari tim Picator mereka kehilangan
mereka pemainnya dan melakukan Sonic Trigger Purple Buff. Dan ingat, ini berbahaya untuk early game yang gagal dari tim Bigetron. Dreams yang mendapatkan level 4 langsung membalikan keadaan, apalagi dengan Tsunami Slam yang masih terlihat kurang damage. 3 poin kill loh ini. Gak ada damage bahkan kalau bisa gue bilang ya. Ini dia, ada retribution juga nih. Lu gak terpancing bahkan retributionnya. Gak geter. Masih aman Green dengan mental yang udah kembali kuat. Tapi RV kali ini mencoba untuk menggocek seorang Eman. 1 lawan 2, 1, 2 situation, tapi 2 lawan 2 berhasil mendapatkan keuntungan. Dari 1 versus 2 situation. Jadi 2 versus 2 situation yang menguntungkan oleh para pasukan dari tim Alterigo dan kembali lagi 2000 goal difference. Wah, lagi-lagi agresivitas dari Alterigo yang tidak pernah henti. Ini bukan masalah Franco lagi menurut gue, Ji. Masalahnya ada di Baxia. Satu paket, seperti yang tadi udah dibilang para panelis kita. Dan jangan lupa juga nih, mereka butuh banget item. Mereka butuh banget sekali damage. Jangan sampai mid game-nya mereka kuat. Kalau misalkan mid game-nya nggak bisa pegang juga kendalinya oleh Bigetron. Kayak balasnya jadi rugi banget. Ini ngesancing sekalian Jim Harvey. Yes, bener banget kalau mereka mau main farming sekalian punya damage di awal bisa ngancurin Baxia. Sakit banget. Dan bahkan kalau bisa kita saksikan saat ini, pergerakan dari tim Bigetron, mereka seakan gak ada satu suara lirik. Sorry to say, aku ngeliat Andafel sendiri, Moreno sendiri, Luke tanpa following up, dan bahkan dari Eman, apakah Filthy? Mungkin karena ini landingnya bisa dibilang mid lane-nya kalah dan god lane-nya pun nggak menang, imbang aja. Sementara dari sisi jungle nggak ada yang bisa untuk coverin maju kembali. Ya, Trini di depan sana berhasil menabrak arah seorang Anafel, bahkan Purple Buff dimakan tentu saja. Makin lebih unggul dengan pergerakan satu Purple Buff level 7 menuju ke level 8. Wow, ini bukan good start sih untuk Bigetron. Dengan jungle tank harus digarisbawahi, Ji. Jungle tank plus support. Keselamatan udah jadi, adanya defense reduction nanti dengan luka yang akan lebih dalam ketika connect dari keselamanya. Ini lumayan berbahaya nih, midnya nggak bisa gerak sama sekali dan nggak ada bantuan juga yang bisa diberikan karena Anafel-nya pun nggak ada di kondisi yang prima. Ya, Anafel nggak ada di kondisi prima. Kita bakal lihat flick kembali dikeluarkan. Tidak ada jawaban. Tiga! Jadido! What a free square! Berhasil memaksa Bigetron kehilangan seorang Moreno. Loh, dengan Tsunami Slam. Damage itu dengan seorang Suez. Tapi masih ada Hamkan mencoba diselamatkan. Dan damage dari Rini tidak bisa dibendung kembali. Meskipun begitu, lihat Harvey! Flanking gaming from Harvey. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Nomor korban dari tim Bigetron. Mereka porak-poranda. Oh masih, Dreams double kill bahkan diamankan. Angela yang sangat-sangat galak. Ini legacy dari Coach. Jadi, bisa jadi. Melawan Shrek, Angela di band yang merupakan hal tersebut, Lee. Iya. Karena sekarang hampir ke 3.000 gold. Angka yang semakin terlihat lagi. Belum dengan turtle yang mendapatkan sharing dari experience-nya. Oh, kelihatan. Hijumi tahu akan ada yang mau datang dari itu dia. Moreno Tour and Travel gagal untuk menangkap serangan Anafel. Kembali tertangkap. Traction pull dan Anafel. Where are you going? Nowhere to run. Wow, membuka Purple Buff kembali. Kesalahan beruntun selalu terjadi Bigetron. Bahkan ingat, 2 game terakhir Bigetron ketika early-nya mereka nggak mampu untuk handle. 2 game tersebut mereka nggak punya sama sekali satu kemenangan pun. Itu dia. Ya. Gue ngeliat jelas sih. Lihat jelas kan? Makanya kayak harus reset dulu. Harus pelan-pelan lagi. Mereka seenggaknya harus balikin dulu. Gak bisa nih bermain dengan tempo seperti ini. Skypiercer, Jume. Sadar nih tempo lagi di Alterigo. Anginnya lagi di mereka. Anginnya lagi di mereka bahkan light. Gak bisa ngasih heal dengan maksimal. Dan di mana Flash of Theosis akhirnya hadir. Dan kembali lagi kehilangan momentum. Tidak ada lagi Tsunami Slam dan itu dia Luka. Sangat mau. Angela masih bertahan. Anafel gak ada jalan untuk pulang. Rini berada dengan sempat. Dan body block from Rini. Membuat Anafel tidak bisa diselamatkan. Body block plus hard gun. Dan bayangkan apa yang bisa menembus tersebut ketika Eman pun gak punya kuasa. Ini satu solusi doang sih. Mereka harus tabrak duluan. Mereka nggak boleh menunggu karena satu tembok dari Badang. Wow. Ini bikin Anafel nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, saya juga melihat tembok tersebut. Nampaknya cukup dahsyat. Makanya ini harus diperhatikan lagi apakah memang inisiasi duluan adalah kunci. Karena walaupun goldnya kalah, kalau Anafelnya nggak buka, akan selalu terjadi
Nino akan pegang satu tembok Nino. serba salah Anabel. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari god laner yang nggak usah following up, mungkin kalau hari beda kasusnya. Tapi lihat Rine terlalu berani masuk ke dalam, di bawah seret ke dalam turret, akan dikeluarkan, terlalu banyak crowd control, tapi sekuat itu Rine, bahkan Rine bertahan, tidak ada jalan untuk pulang para pasukan dan GPS, mereka kehilangan kembali, Anabel, bahkan Rine pun tidak tumbang, Rine tusuk. Bahkan damage dari Arvi tadi cukup. Semua yang dilakukan oleh Bigetron hanya untuk menumbangkan Rin gagal. Baxia yang lepas 3 game berturut-turut menyelamatkan Alter Ego mungkin sampai di game yang kali ini. Tapi nggak semudah itu untuk melakukan push juga. Jangan lupa ya masih ada Eman nih dengan damage yang cukup. 8.000 gold hit, 8 menit. 8 menit. Ya, 8 menit 8.000, 1 menit 1.000. Itu adalah ketertinggalan yang sangat jauh Lim. Sorry to say gue bicara seperti itu. Tapi itu jauh banget ketertinggalan dengan semenit 1.000. Kalau mereka lagi di posisi under pressure, Loi itu nggak bisa bebas untuk melakukan diversion. Karena buta. Itu dia, Mapnya gelap. Nah, ya, itu jangan lupa ya untuk 10.000 gold nanti akan ada hadiah yang akan diberikan juga. Jadi kalian perhatikan goldnya kawan-kawan. Ketika udah hampir 10.000 siapkan device kalian karena nanti akan kita bagi-bagi. Jangan lupakan ya kawan-kawan, itu dia. Sekitar sedikit lagi kita lihat dari 1.000 gold saja. Mereka bakal bisa menunjukkan 1.000 Oke. per menit sudah terlewatin Lim. Tapi kalau lihat high ground defense sebenarnya nggak terlalu bagus juga nih untuk Bigetron. Mereka harus benar-benar memanfaatkan pasif dari holy defense-nya. Traction Ball kembali menunjukkan seorang Anabel menjadi target utama. Akhirnya menurut ke arah belakang menjadi sebuah jawaban dengan adanya holy defense. Mereka masih mempertahankan, tapi memang itu target utama dari tim Alter Ego. 10.000 gold di meresap banget. Sudah bisa dikeluarkan. Menuju ke arah belakang dengan jawaban nama dan Dino hilang di telan bumi. Hati-hati, damage dari Tarat membuat kekurangan dari Bigetron jadi tertutup dan masih mau maju sepertinya. Oh, damage dari Hidumin tidak bisa dibendung kembali bersama dengan Arti yang sudah kerusukan dari Hotgun. Masih ada satu wave lagi di arah bottom lane. Dan itu masih super minim Lim. Gak bisa dipaksa karena masih ada Bestaret. Itu dia satu-satunya benteng pertahanan dari Bigetron membuat akhirnya Alter Ego kembali mundur. Bigetron masih bisa bertahan. Wow, Bigetron dalam bencana. Bigetron berada di ujung tanduk. Dan bahkan lihat Rini udah seenak hati, semena-mena masuk ke dalam jungle yang dimiliki dari tim Bigetron. 3 level, perbedaan anak tuh. Dan juga ini bahaya banget sih untuk game-nya. Jungle tank dengan level yang jauh banget. Itu benar-benar bikin adu wrestlingnya gak kuat. Gak adil. Damage-nya gak adil banget sih, even dengan flooring ya. Dan ini dia Gope bagi-bagi 10.000 gold difference. Lihat langsung scan sekarang juga buat seluruh sahabat Mobile Legends yang muncul di kamera. Ini dia berlian yang kalian tunggu. Asik dapat diamond ya, nanti boleh lapor ya siapa aja yang dapat ya. Tapi kita fokus kembali dulu nih untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Yes. Mereka ada di dalam posisi under pressure untuk Bigetron. Tapi namun mereka tetap bisa membuka zona ini mereka. Waduh, itu dia Lim. Sudah ditunggu-tunggu nampaknya. Dengan adanya zona yang dari game ketiga sebenarnya ditunggu sama Bigetron. Dan tapi pertanyaannya satu. Belum jawabannya. Jujur belum. Ya, masa belum sih memang. Dan gue agak sedikit khawatir dengan look yang melompat untuk membuka vision. Untuk membuka rumput. Karena pertanyaannya ketika pas dia lompat adanya Rene, mau dimakan atau enggak? Kalau dicoba, damage-nya kurang. Dan itu akan jadi misplay yang fatal kan? Gak akan cukup sih makan Rene. Malah sekalipun nanti ada Anabel di depan sana. Anabel itu yang bahkan tertukar. Nyawa yang tertukar ya Lim, ingat. Dan itu nggak bisa harusnya. Damage akan tetap nggak bisa. Sementara Lord muncul, akankah ada pencobaan untuk melakukan kontes sepertinya enggak? Enggak sih. Gold yang terlalu jauh membuat Bigetron sadar, oke kita lepaskan Lord ini, kita bertaruh kepada defensive mechanism kita. Kalau mereka di sana kontes itu cuma kayak nyerahin nyawa aja. Untuk menyelesaikan game lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Winter Crown udah jadi juga ini fate yang bagus banget pasti dari Rene. Gue rasa sekarang udah bukan Rene nih yang di hot guard. Udah ke arah RVG. Bisa. Damage RV-nya akan yang diutamakan. Karena biarin Rene tumbang kalau untuk rem 4 worth it. Belum lagi dengan itu pasif dari ini kan bersinergi banget kan dengan hot guard. Itu benar-benar cocok menambahkan pasif attack-nya,
menambahkan mobilitas juga sekaligus jadinya. Dan tergantung nih, kalau memang ngelihat dari high ground defense yang kurang bagus untuk Bigetron, harusnya mereka paksa pegang satu lane, 4 yang akan jaga 2 lane, dan kalau itu berhasil, Rodrigo mungkin akan sedikit mundur. Oke, kami lihat di depan sana permasukan dari tim Bigetron mencoba untuk bertahan tapi Hagler di badan Dino! Dengan berbeda satu sama dengan hemat! Ini Pacana! Fokus ke arah base dan lagi bisa melindungi. Mereka gak punya damage dan bahkan Luke tidak bisa menyelamatkan. Oh, selesai!